Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana ini dengan kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kalian siap-siap. Perhatikan video dari Pak Guru tentang tematik selamatkan makhluk hidup. Subtema kedua, hewan sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengetahui perkembangbiakan generatif hewan beserta contohnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui potensi ekonomi negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang teks laporan. Apakah kamu penyayang hewan? Bagaimana hewan berkembang biak? Mari kita amati hewan berikut ini. Nah, maaf tadi terlalu cepat. Ini adalah hewan yang harus kalian amati. Tentunya hewan-hewan ini sudah kalian kenal. Perkembangbiakan hewan. Ada dua, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Pada perkembangbiakan generatif terjadi pertemuan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. Ternyata terdapat hewan tertentu untuk dapat berkembang biak tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Ciri-ciri ovipar: umumnya tidak memiliki kelenjar susu. Berikutnya, tidak menyusui anaknya. Umumnya mengerami telur hingga menetas. Dan penutup tubuhnya tidak berbulu kecuali burung dan ayam. Contoh hewan yang dengan bertelur ada ayam, burung, penyu, katak, ikan, buaya, dan masih banyak yang lainnya. Vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Pada vivipar, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Setelah pembuahan, akan tumbuh embrio di dalam rahim. Ciri-ciri vivipar: yang pertama, memiliki daun telinga seperti kayak kelinci, kambing. Yang berikutnya, mempunyai kelenjar susu. Selanjutnya, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan yang terakhir, hewan vivipar biasanya kelompok mamalia. Contoh hewannya ada sapi, kucing, gajah, kambing, kelelawar, dan masih banyak yang lainnya lagi. Perkembangbiakan generatif ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Ciri-ciri ovovivipar: calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Makanan diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang dalam induknya. Pembuahannya terjadi di dalam dan tidak mempunyai rahim. Contoh hewannya ada kadal, bunglon, ikan hiu, ikan pari, dan contoh di bawah ini
Masih banyak yang lainnya. Ayo membaca. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan suatu negara. Biasanya sumber daya ini dijadikan sebagai ekspor impor. Ekspor impor itu jual beli, tetapi tingkatnya tingkat internasional atau antar negara. Untuk lebih jelas tentang potensi negara di ASEAN, kalian baca buku BSE halaman 67 sampai dengan 70. Mendengarkan teks laporan. Teks laporan berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang bertujuan untuk diinformasikan kepada orang banyak. Ini ada pengamatan yang berdasarkan kenyataan, kemudian dibuat bacaan atau teks. Ciri-ciri teks laporan. Laporan memuat fakta atau kenyataan. Yang kedua, laporan bersifat objektif. Hasil laporan ditulis lengkap dan laporan ditulis menggunakan kalimat lengkap dan mudah dipahami. Contoh teks laporan. Wilayah Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut menghasilkan komoditas pertanian dan perdagangan. Sumber daya alam itu antara lain kesuburan tanah, kekayaan laut, dan sumber daya minyak bumi. Negara penghasil padi utama adalah Myanmar. Negara penghasil karet utama adalah Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Penghasil minyak sawit adalah Malaysia dan Indonesia. Negara Asia Tenggara seperti Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam juga mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Jadi, sebagian besar negara wilayah Asia Tenggara menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak dan gas. Produksi minyak Brunei Darussalam dimulai sejak 1928. Wilayah tersebut berada di sebelah barat Brunei Darussalam. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Singapura disebut sebagai negara industri terbesar di wilayah Asia Tenggara. Ini adalah teks laporan yang memuat informasi berdasarkan kenyataan. Hari ini kegiatannya pembelajaran selesai dan kalian nanti putar balik videonya agar kalian semakin paham. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.